Oke, selamat pagi semuanya pecinta musik. Pada pagi hari ini kita memulai tutorial bagaimana cara bermain gitar. Kita mulai dari pengenalan gitar dulu ya. Dari yang pertama ini fret, satu fret. Ini kalau Anda bermain seperti ini berarti main fret 1, 2, 3. Berarti ini fret. Ada gitar itu 6, jumlah gitar 6. Gitar nomor 1, 2, nomor 3, 4, 5, 6. Dari semuanya ada 6 senar ya. Ini yang pakai string, ada yang pakai nilon. Nah itu biasanya tidak terlalu nyaring. Untuk baja string suara akan lebih keras. Nah mulai kita nanti akan mulai dari pengenalan fret. Ini yang disebut gading, karena kebanyakan terbuat dari semacam plastik yang kayak gading, jadi disebut gading. Kebanyakan dari gitar yang kurang bagus atau sering kalau main gitar itu terus terasa capek, itu kebanyakan itu gading itu terlalu tinggi. Termasuk ini, jadi ya jarak dari senar ke bodi itu biasanya sekitar 1 jari. Kemudian gading itu harus setinggi dengan fret, sehingga kalau fretnya ini gadingnya jauh dari fret maka tangan terasa sakit, jarinya sakit. Jadi untuk main gini ini akan capek baru beberapa menit atau itu sudah jauh. Jadi kalau bisa diusahakan supaya tinggi gading jangan terlalu jauh dari fret. Kalau bisa, kalau yang bagus di fret pertama itu ada gadingnya, ada besinya juga seperti ini. Jadi ini nanti akan terasa enak. Ya. Dan cara menyetem itu mulai dari fret 1, 2, 3, 4, 5. Dari kelima ini biasanya kalau yang manual itu kita tekan fret ke 5 dari senar 6, lalu yang bawahnya ini nanti sama. Nah ini sama ini, suaranya. Nanti juga sama, yang kedua yang senar 5 kita tekan, yang keempat sama. Lalu yang berikutnya senar ke 4, 6, 5, 4. Ini harus sama. Kemudian ini yang berikutnya itu senar yang ke-4 ya. Ini kita tekannya pada fret ke-4. Tadi yang kelima ya, ini 5, 5, 5, ini yang ke-4. Ini sama. Lalu kembali yang senar kedua, ini tekan ke fret ke-5. Nah, ini terasa nanti kalau udah begini akan bagus. Kalau tidak bagus stemanya tadi pasti akan terasa halus. Nah, oke ya. Itu nomor 1. Nah, kemudian nanti sudah itu baru kita masuk ke kunci atau lebih tepatnya chord. Jadi kunci C atau chord C itu pada fret 1 kita tekan nih. Jari telunjuk ya, telunjuk kiri. Kemudian ke berikutnya, nah ini yang jari tengah itu menekan pada senar yang keempat. Lalu ini jari kelingking, jari manis ya, jari manis itu ke arah ini nomor 5. Ada yang bisa 6 juga boleh juga dibalik. Ini dia ke 6, ini ke 5. Nah, ini ada 2 cara nih. Ini yang komplit. Kalau Anda cukup begini juga boleh, tapi ini jangan ditekan. Jadi boleh begini, boleh ini. Ya, ini C. Kemudian berikutnya D. Ini D. Ya. Jadi itu telunjuk angka senar ketiga ya, lalu yang jari tengah
itu jadi senar pertama. Lalu yang ini jari kelingking itu tengah. Nah begitu, itu D. Ya, tadi C, D, terus E. E itu ini. Ya, jadi jari telunjuk di senar ketiga. Lalu jari tengah di senar kelima. Lalu jari manis di keempat, senar keempat. Nah, boleh disedot atau dipetik. Nah, begitu. Jadi itu mau digenjreng atau di strumming atau dipetik boleh. Jadi kalau senarnya bagus, ini kalau fals nanti akan tidak keruan hanya. Kemudian ke F. Nah ini biasanya F itu biang kerok. Biasanya kalau orang main gitar paling sulit itu F. Karena ini ada harus menekan 2. Ya ini jari telunjuk itu menekan 2. 1 dan 2 nih. Kemudian berikutnya ya. Yang nomor 5 itu pakai jari manis, ya. Lalu jari tengah itu ke 4, ya, ya. Ini jari tengah ke 3 ya. Ini jari manis ke 5, lalu kelingking ke 4, ya, boleh dipetik. Atau cara yang lain ini panjangin. Jadi ini semuanya ditaruh di fret pertama. Yang lain sama. Dan ini ada yang cara begini. Ya. Jadi ini agak ditekan supaya bassnya bisa bunyi. Ini cara yang lain. Nanti boleh begini, boleh begini. Kalau yang begini seperti ini jangan ditekan ini. Ya tekannya mulai dari kelima. Tapi kalau ini boleh semuanya. Ya, ini F. Dan G itu sebenarnya dari fret 1 2 3 tinggal digeser. Nah ini ketiga 4 5. Nah ini sama nih. Atau model G gantung. Nah, ini kalau G gantung itu begini. Ya, jadi itu telunjuk ke nomor 5. Ya. Senar 5. Lalu jari tengah ke senar yang ke-6. Lalu yang ini jari manis nomor 1. Nah, begini letaknya. G, F G, kemudian A itu gampang. Ini 3 itu jejer. Nah begitu. Pada fret kedua 1 2. Jadi ini keempat, ketiga, ini kedua. Tuh, ada yang model begini boleh juga. Nah, mana sukanya? Kalau saya lebih suka ini. Tapi kalau Anda begini boleh juga. Jadikan 1, ya. Nah, lalu B itu begini, jadi dari A itu turun ke sini B. Lalu yang ini nganggur ini ditekan di sini 1. Ya, ini B. Udah, berarti tadi C, udah ya. C, D, E, F, G, atau ini G, A, B, C lagi. Nah itu kunci-kunci dasar atau chord dasarnya. Itu untuk yang mayor ya. Jadi itu tuh C mayor, D mayor, C, E mayor,
ya. F mayor, lalu G mayor, A mayor, ya. B mayor itu mayor. Kemudian minor, minor. Sekarang minor. Biasanya kita mulai dari yang penting dulu karena kita mulai dari hari ini mungkin kita belajar kunci C atau chord C, sehingga chord-chord yang biasanya menyertai atau menemani chord C itu A minor. Ini C, A minor tinggal digeser nih. Nah, gitu. Ya, jadi ini pada senar keempat, ini senar ketiga, senar kedua, A minor. Ini C, ditarik jadi gini, ya, A minor. Kemudian D minor, ini D minor 1, ya itu D minor. Jadi telunjuk di senar 1, ini jari tengah di senar ketiga, lalu jari manis senar kedua, ya, dari C, A minor, D minor. Lalu yang berikutnya itu E atau E minor, jadi dua-duanya biasa jadi pasangan dari chord C. Ini E minor atau ini E mayor, ya itu hampir sama. Ini ditarik satu, kalau E minor cukup dua nih, senar kelima dan keempat. Kalau ini E mayor, ya ini biar kalau dari pasangan itu cukup gitu, jadi C. Nah tadi pasangnya F, G, ini dari C jadi A minor, lalu D minor, E. Nah artinya begitu. Jadi kita nanti mulai bermain dengan satu kunci dasar dulu, misalnya kunci C sama dengan Do. Kalau C sama Do berarti pasangannya tadi C, F, atau begini, G, A minor, D minor, dan E. Ya. Nah, misalnya untuk contohnya kita coba lagu nasional, lagu wajib ya, Indonesia Pusaka. Itu karya Ismail Marzuki, sangat terkenal ya. Banyak dinyanyikan oleh penyanyi pop di televisi. Ya, misalnya kita ambil C dia. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia. Nah, ini pakai C7. Biasanya C7 itu jadi ini yang jari kelingking ya. Kelingking yang nganggur ini, ada satu nganggur, kalau C ini masukkan sini. Senar ketiga di bawah nih. Ya. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia jadul kala selalu dia. Ini G-nya boleh G ini boleh juga, atau G7. Nah, G7 itu karena dekat dengan C ya. G7 itu tinggal gini. Beda sedikit nih G7. Supaya cepat ya. Kalau dari main C ke sini karena agak jauh nih. Ini juga agak jauh. Nah, ini dekat tuh, ambil G7. Ya, ada beda dikit. Puja-puja bangsa. Ya, diulangi ya, mulai dari awal. Boleh dipetik kalau suka dipetik, atau kalau dalam piano namanya arpeggio. Arpeggio itu dibunyikan satu-satu.
Jadi untuk genjrengan atau strumming ya itu terserah bagaimana pakai feeling lah. Jadi boleh. Untuk penutupnya biasanya kalau dari C itu boleh dimasukkan ke F dulu, baru masuk ke C lagi. Ya. Oke, barangkali nanti kita ulangi lagi dari penggunaan C ya, kunci dasar C sama dengan Do yang kita gunakan. Yang pertama chord C dulu. Itu biasanya C itu mewakili suara 3 suara pokok, Do, Mi, Sol ya. Nah, kunci dasar itu biasanya mewakili Do, Mi, Sol. Nanti kalau F sama dengan Do juga sama, F itu pasti Do, Mi, Sol. Nah, juga kalau D sama dengan Do sama juga, berarti D-nya Do, Mi, Sol. Kemudian B-nya ke F. F itu kalau main piano itu akan lebih jelas, itu mewakili Do, Fa, La. Nah, Do, Fa, La, La. Makanya kalau ada nada La, Fa itu pasti masuknya ke F kalau dari C. Kalau Do dari Do, Mi, Sol itu Do, Mi, Sol. La, La, Fa, La, La. Ada Do tinggi ya. Kalau makanya Do, Fa, La, Do-nya Do tinggi. Kemudian G-nya itu ke Re, Sol, Si. Re, Sol, Si, Sol, Si. Nah gitu ya. Kemudian itu ya Do, Mi, Sol, Re, Fa, La, Do, Fa, La ya, F, Do, Fa, La. Ini Re, Sol, Si. Dan Re itu hampir sama dengan F tadi. Kalau F, Do, Fa, La, ini Re, Fa, La. Nah, tadi kita pakai waktu menyanyikan lagu Indonesia Pusaka tadi. Dan A minor. A minor hampir dengan C. Kalau C itu Do, Mi, Sol. Kalau A minor itu Do, Fa, La. Tadi Sol, Do, Mi, Do, Sol, Do, Mi, La, Sol, Mi, Do, Do, Do. Nah, ini Do-nya antara Do tadi, Do, Fa, La, Do, 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 Si, Do, Mi, Re, makanya Re ke G, Sol, Do, Mi, Do, Sol. Nah, ini pakai C minor, La, 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 Re, Di, Do. Nah, ini masuk ke E minor ya. Nah, di sini kalau di dalam lagu itu, pada lagu itu berarti kita lihat tadi Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beja. Dibuai, itu masuk E minor, dibuai di pesantren bunda, tempat berlindung di hari tua.
barangkali mungkin nanti ada pertanyaan, silahkan Anda bertanya di kolom pertanyaan ya. Ada komentar, Anda boleh komentar, silahkan di subscribe, like dan share. Anda boleh bertanya di kolom komentar. Mungkin barangkali ada yang tidak jelas dari tutorial musik yang ini baru pertama kali kita coba untuk barangkali memperkenalkan lagu-lagu nasional, lagu-lagu wajib yang harus Anda ketahui, terutama anak-anak Anda kalau masih punya anak-anak remaja, SMP, SMA, kita banyak belajar lagu-lagu nasional. Oke.